Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Al-Mulyadi. Oke, di video kali ini kita tidak akan membuat project Arduino ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas dasar Arduino dan elektronika lagi ya. Nah, di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang library pada Arduino ya. Nah, karena banyak sekali dari teman-teman yang belum tahu apa itu library dari Arduino ya. Nah, sebenarnya library pada Arduino itu sebagai pembantu kita ya. Jadi bukan pembantu sih, membantu kita dalam membuat sebuah program gitu ya. Jadi kita sudah terbantu dari library tersebut. Jadi kita tidak perlu memprogram atau membuat program dari awal gitu ya. Karena kita sudah dibantu dari library tersebut, kita tinggal panggil saja untuk perintah yang sudah disediakan pada library tersebut. Nah, banyak juga teman-teman yang asal mendownload program gitu ya. Nah, terus ketika di-compile atau di-upload pada microcontroller ya, misal ke Arduino atau ke ESP gitu ya, atau ke yang lainnya. Nah, itu terjadi error. Errornya itu biasanya pada library-nya karena belum dimasukkan atau belum diinstal pada software Arduino IDE-nya gitu. Oke, pada pembahasan kali ini langsung aja kita mulai ya studi kasusnya. Nah, misal di sini ya saya punya program example ya, seperti ini misal ya. Nah, di sini programnya simple aja ya. Saya menggunakan library Liquid Crystal I2C untuk kita menampilkan sebuah karakter Hello World pada LCD I2C gitu ya. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini library yang saya punya sudah saya hapus. Jadi saya mencontohkan dari dasar awalnya gitu ya, sebelum adanya library. Nah, sini saat kita compile, misal di sini kita pilih boardnya ya, di sini boardnya saya pakai Arduino Nano. Nah, kemudian sini saya colokkan misal. Oke, oh ini masih program yang lama ya. Masih program yang lama, nggak apa-apa lah. Nah, di sini saat kita pilih port dulu ya. Nah, saat kita compile, nah karena di sini belum ada library-nya, jadi di sini tuh nantinya akan terjadi error. Nah, bisa diperhatikan jika tidak ada library-nya, dia akan menunjukkan bahwa sini errornya itu tertulis ya, saya besarin. Nah, ditunjuk di sini ya. Include Liquid Crystal I2C. Nah, ditunjuk nih ya. Artinya error di bagian ini ya. Nah, apa errornya? Liquid Crystal I2C.h ya. No should file or directory ya. Jadi file Liquid Crystal I2C.h ya, atau ini bisa disebut header ya, sebagai header. Jadi library itu terdiri biasanya dari dua file ya. File utamanya gitu ya. Kalau ada banyak file-file lainnya itu improvisasi ya, atau tambah-tambahan. Tapi biasanya library itu terdiri dari dua gitu ya. Ada file header ya, terus ada file CPP ya. Nah, CPP itu untuk membuat ininya ya, membuat perintah-perintahnya ya. Nah, file header itu mencakup semua perintahnya. Jadi kita bisa lihat fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan dari file header aja gitu ya. Tapi kadang biasanya ada yang kagak dicantumin di file header, jadi kita bisa lihat di file CPP-nya. Nah, seperti itu. Nah, terus gimana kalau error seperti ini? Nah, kalau error seperti ini kalian harus install dulu library-nya. Kalau misalnya program yang kalian download ya itu menyediakan library, kalian tinggal install aja gitu ya. Nah, kalau yang tidak menyediakan gitu ya, nah itu yang bingung gitu ya. Kadang setiap library itu berbeda-beda ya.
kadang bahkan ada pun yang sama, tapi kadang oleh si pembuat program itu diedit-edit ya, atau diubah-ubah di dalam sebuah file header dan juga sebuah file CPP-nya gitu ya. Jadi dimodifikasi gitu ya. Nah, itu yang bingung kalau misalnya kita punya suatu program dari orang, kemudian orang tersebut sudah memodifikasi library-nya. Nah, kita nggak tahu, kita download library yang biasa yang ada di Google, ada di sini ya, di zip library ya. Nah, itu tidak akan sama gitu ya untuk fungsinya, mungkin sudah diubah apanya gitu ya. Jadi kita sulit menelaah. Tapi kalau misalnya masih original ya, dalam sebuah library itu, dalam sebuah program yang digunakan gitu ya, dan sebuah library-nya, nah maka itu bisa kita cari gitu ya. Nah, untuk cara mudahnya ya, ada beberapa cara sih cara memasukkan library-nya. Nah, untuk cara yang pertama di sini pastinya di software ininya ya, di software Arduino IDE-nya kalian tinggal klik scat, kemudian pilih include library dan add zip library ya. Nah, seperti ini. Nah, ini cara yang kedua ya. Cara yang pertama itu include library, kemudian manage library ya. Nah, nanti kita bisa download di software Arduino IDE-nya itu sendiri. Nah, nanti muncul seperti ini, library manager. Nah, kita bisa cari di sini ya. Nah, seperti ini. Kita dia ngecek dulu ya, apa library yang kita punya. Nah, kita bisa cari di sini. Misal kita cari liquid ya. Nah, di sini tulisannya sudah install ya. Sebenarnya nggak ada sih ya. Saya udah hapus, mungkin dia masih mendetek ya. Mendeteksi ininya ya, library-nya mungkin. Coba saya close dulu ya Arduino-nya. Harusnya dia udah nggak ngedeteksi ya. Bentar, karena sudah saya hapus ya dari file library-nya. Nah, coba kita scat, kemudian manage library. Oke, kita cari lagi sini liquid. Oke, sini udah keinstall ya, padahal mah belum ya. Kita coba ke versi 1.0.6 ya. Kita coba install ulang ya. Di ini udah kedeteksi install ya. Padahal di sini belum ada terinstall ya. Jadi kalau di compile masih error. Nah, kita coba versi yang 1.0.6 ya. Kita install. Nah, installed. Coba kita update. Oke, ini kita coba compile lagi. Apakah sudah berhasil atau belum? Nah, belum ya. Berarti ini berbeda dari liquid crystal yang kita punya. Bisa dicari di sini ya. Di sini di dokumen, kemudian ke library. Nih, sebentar. Arduino ya, Arduino library. Kemudian kita cari liquid crystal, itu sih scanner, pipet ini. Nah, masih kosong ya. Jadi itu bukan yang kita mau ya. Dia harus berupa filenya. Coba kita file example ya. Ada nggak di liquid crystal? Nah, itu sih nggak ada ya. Nah, kadang dia tidak ada gitu ya di sini, di manage library ya.
Jadi dia kadang kagak ada untuk file yang kita butuhkan untuk library-nya. Seperti ini ya, kita cari dia tidak ada yang sama persis gitu ya. Jadi harus sama persis teman-teman ya. Dengan yang di sini nih tulisannya ya. Nah, jadi kita cari tadi liquid. Nah, dan dia terdeteksinya yang ini aja ya. Dan ini bukan yang kita butuhkan. Ada juga dari ada fruit, pastinya bukan ya. Dan lain-lain. Nah, ini bukan semua. Nah, terus gimana solusinya? Ya, karena kita nggak ketemu di software Arduino IDE-nya. Karena harusnya ada ya, tapi ini kagak ada. Karena beberapa library kadang tidak termasuk di dalam software Arduino IDE atau belum dimasukkan gitu ya. Di ininya, di library manajernya belum terdeteksi. Nah, cara yang kedua, kita bisa yang namanya add zip library. Nah, kita harus punya file zip-nya. Dari mana kita dapat file zip-nya? Ya pastinya dari Google gitu ya. Kita buka, kita buka untuk ininya. Sebentar. Nah, kita cari ya. Di sini kita tulis aja liquid crystal I2C. Nah, nanti ada beberapa pilihan di sini ya. Kalian bisa install sesuai dengan keinginan kalian ya. Jadi di sini sebentar. Nah, di sini ada yang dari Arduino-nya ya. Nah, kemudian ada yang dari GitHub ya, bisa dilihat dulu. Nah, ada yang dari F. Debra Bander, ada juga dari John Rickman. Nah, kita bisa analisis dulu. Nah, misal saya mau download yang ini dulu, misal dari Arduino-nya nih ya. Ini website Arduino. Nah, start download, open folder. Nah, kita sudah berhasil download nih. Dengan nama Liquid Crystal I2C versi 1.1.2. Nah, terus kita coba add zip di sini. Karena kita sudah dapat file zip-nya. Nah, kita include, kemudian add zip library. Nah, kemudian kalian arahkan ke file yang kalian telah download. Nah, di sini saya di download IDM compress. Nah, kemudian kita cari tadi liquid liquid crystal. Nah, ini dia nih, liquid crystal I2C versi 1.1.2. Nah, kita open. Nah, dan di sini bisa diperhatikan ya, dia sudah menjadi warna merah. Nggak harus merah sih ya, kadang beberapa library itu tidak mesti berubah warna ya. Tapi kebetulan di sini untuk liquid crystal I2C itu berubah warna ya ketika sudah dimasukkan library. Tapi ada beberapa library yang nggak harus berubah warna dia. Tapi dia sudah terdeteksi gitu ya. Yang penting kalau di compile kagak ada error yang directory atau no source itu, nah itu artinya bukan error pada library gitu ya. Mungkin nanti kita akan bahas di pembahasan lain jenis-jenis error pada Arduino. Nah, tapi di sini liquid crystal itu berubah ya. Nah, ini berubah tuh ya. Nah, kemudian ininya berubah nih ya. Nah, seperti itu. Jadi warna merah. Nah, sekarang kita tinggal compile lagi apakah sudah berhasil atau belum. Kalau sudah berhasil ya sudah. Nah, di sini ada kekacauan lagi, ada error lagi. Nah, sebentar, di sini ini saya pakai alamat 0x27 ya. Nah, di sini ada error. Apa errornya, kita baca di sini. Nah, di sini errornya no matching function to call liquid crystal I2C begin. Nah, di sini errornya LCD.begin.
Nah, harusnya di sini nih kita harus mengikuti perintah daripada fungsi void ya, daripada library-nya. Karena kalau kita lihat di sini ya, kita bisa buka libraries, kemudian kita refresh. Nah, kita ini lihat Liquid Crystal I2C 1.1.2 ya. Nah, di sini ada di file header-nya. Nah, ini tingkatan udah ini sih ya, mengoprek-oprek library atau melihat-lihat library, tapi nggak apa-apa lah, kita belajar sama-sama. Nah, di sini bisa kita lihat untuk fungsinya. Nah, void begin itu harus diisi dengan kolom ya, kemudian row. Nah, kemudian di sini bisa juga diisi karakter size. Biasanya jarang dipakai ini ya. Nah, sedangkan di sini ya, yang kita punya programnya ya, itu dia udah didefinisikan untuk address ya di sini, kemudian untuk kolom di sini, kemudian untuk baris di sini ya. Sedangkan yang dimintakan pada libraries-nya ya seperti ini. Nah, seperti ini harus pakai ini ya. Nah, kita ikutin aja. Kita ikutin di sini ya, lcd.begin kita coba buat 16,2 ya. Artinya 16 kali 2 gitu ya. Kita coba compile lagi apakah sudah berhasil atau tidak. Dan sudah berhasil gitu ya. Jadi setiap library itu beda-beda teman-teman ya. Biasanya yang saya pakai itu library nggak perlu harus diginiin ya, karena kita sudah definisiin di sini ya. Tapi ada beberapa library yang harus begini, ada juga yang lebih ini lagi pakai .init biasanya. Init. Nah, seperti ini ada ya. Dan ada banyak-banyak lagi gitu ya. Untuk library. Makanya kita harus pilih-pilih untuk library yang kita pakai gitu ya untuk kedepannya gitu ya, supaya kita nggak terlalu pusing ya, berbeda-beda library terus gitu ya. Jadi kita harus pilih satu, nah kita akan pakai untuk kedepannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman minta rubah library-nya atau apapun itu, nah itu nggak akan bisa ya, karena saya sudah melihat library yang mana yang bagus untuk program saya kedepannya dan apa saja yang saya perlukan pada library tersebut. Kadang juga saya oprek-oprek untuk menghasilkan library yang saya inginkan gitu ya tentunya. Nah, kalau teman-teman ingin mengoprek-oprek silakan gitu ya. Jadi bisa kalian oprek-oprek sendiri. Nah, dan di sini saat di-upload, kita coba upload ya. Apakah dia bisa muncul hello world-nya atau tidak? Oke, sudah di-upload, harusnya muncul ya. Sebentar, kabelnya kendor atau tidak? Nggak kendor ya. Coba cabut, colok lagi. Nggak muncul ya. Kita coba 0x3f. Saya lupa ya alamat I2C-nya apa dia. Biasanya dua ini sih, kalau nggak 0x27, 0x3f ya. Dan nggak muncul juga. Seingat saya 27 ya. Kenapa nggak muncul ya? Kita telaah lagi. Kita coba lihat lagi di sini. Ada apa dia kagak muncul? Print home display. Kita bisa lihat di bagian CPP-nya coba. Ya. CPP di sini ada Liquid Crystal CPP. Nah, dia fungsi untuk menampilkan tulisan. Menggunakan fungsi apa dia? lcd.cursor, lcd.home, no display, display, cursor, blink, no blink, left, create character, backlight, comment,
send. Coba kalau misalnya teman-teman bingung ya. Nah, kalian bisa lihat example-nya, biasanya ada yang nyediain example-nya di sini. File example ya. Nah, di sini udah ada nih liquid crystal A2C. Nah, kita pilih yang hello world. Nah, dia seperti apa untuk ininya? LCD Oh, kita belum set kursor ya. Kita coba set kursor. Di sini. Kursor 0,0. Oke, kita coba upload lagi. Apakah berhasil muncul atau tidak? Oke, dan uploading. Dan gak muncul apa-apa. Berarti mungkin library-nya kali ya yang bermasalah. Kita kan udah ngikutin. Oh, di sini dia init ya. .init. Coba kita coba .init. Ini kita hapus. Kita buat .init. Nah, soalnya di library-nya kita harus ngikutin .init. Coba. Nah, muncul ya. Nah, di sini muncul. Nah, saya nggak terbiasa ya pakai library lain ya untuk LCD ini ya. Saya biasanya pakai library dari saya itu ya. Nah, dia harus lcd.init. Saya biasanya lcd.begin ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini di example-nya seperti ini ya. Kita bisa lihat example-nya. Nah, kemudian untuk library lain gitu ya. Nah, misal di sini kita cari yang lain. Nah, ini kan yang dari Arduino. Nah, misal saya download yang dari GitHub. Nah, dari GitHub di sini misal. Nah, kita lihat dulu untuk .h-nya. Nah, ini dia .begin tuh ya. Sama seperti yang saya pakai sih. Nah, kita coba download yang ini. Belum. Kita coba download ya. Code download zip. Nah, start download, open. Nah, namanya Arduino Liquid Crystal A2C Master ya. Nah, di sini kita hapus dulu nih library yang baru kita install ya. Ini nih. Nah, kita hapus. Nah, kemudian di sini kalau misalnya di compile lagi, nanti dia akan error ya. Nah, sembari itu kita bisa error lagi kan ya, karena kita udah hapus. Nah, kemudian bisa kita add zip ya di sini. Kita cari lagi filenya yang tadi barusan kita download ya. Download IDM compress. Nah, terus tadi Arduino liquid crystal. Mana tadi? Apa tadi? Kita cari aja nama. Ini kita cari. Sorry. Kepencet. Kita cari di sini data download IDM dan compress Arduino Arduino. Nah, ini dia nih, Arduino Liquid Crystal A2C Lip Master ya. Kita open. Nah, dan sudah di add ya. Nah, kemudian kita bisa compile lagi. Nah, apakah terjadi error atau tidak?
Nah, error tuh di lcd.init. Nah, ini harus pakai begin nih. Karena tadi kita lihat di file .h-nya gitu pakai begin. Seperti ini, kita compile lagi. Nah, dan berhasil tercompile ya. Kita upload di sini. Nah, dan dia berhasil terupload gitu ya, dan muncul hello world. Nah, seperti itu ya untuk cara yang kedua. Jadi cara yang pertama kalian bisa install melalui software Arduino IDE-nya. Ya, kemudian cara yang kedua bisa add zip library, kalian download di GitHub atau di lainnya gitu ya. Yang penting dapat file zip library zip-nya gitu ya. Jadi bisa kita add. Nah, atau cara yang ketiga, cara yang terakhir, itu kalau misalnya kalian diberikan library-nya. Nah, diberikan biasanya berupa file zip ataupun bisa juga berupa folder ya. Karena biasanya kalau yang memprogram itu udah lupa ya untuk file zip-nya kemana gitu ya. Karena pastinya dia cuman ngelihat di dalam folder libraries-nya aja gitu ya. Jadi misal seperti ini. Nah, folder libraries-nya seperti ini, nah tinggal di copy aja dari sini. Nah, kalian dikasih langsung dari folder ininya. Nah, untuk cara yang seperti itu gimana? Ya gampang ya. Di sini kita hapus dulu, misal yang tadi ya, kita refresh. Nah, liquid crystal. Kali di kontrol. Arduino. Nah, Arduino liquid crystal master ya. Nah, kita bisa hapus dulu supaya nggak bentrok ya. Karena kalau terjadi dua nih, misal saya contohkan. Nah, misal kalian dikasih file library-nya gitu ya, berbentuk folder. Nah, untuk cara masukinnya di sini kalian tinggal copy aja. Misal di sini kalian dapat filenya nih ya. Nah, kalian Ctrl+C ya, kalian copy. Kemudian kalian pastekan di bagian sini nih. Di bagian dokumen ya, kemudian Arduino, kemudian libraries, langsung dipastekan di sini. Jadi nggak perlu add zip lagi gitu ya. Jadi langsung dipastekan aja di sini. Karena kita dapatnya folder. Jadi nggak perlu add zip. Jadi langsung dikopikan ke file dokumen Arduino libraries-nya. Nah, kita paste Ctrl+V. Nah, dan sudah ada nih ya. Nah, di sini karena double ya. Jadi di sini ada file liquid crystal i2c.h. Nah, kemudian satu lagi ada di sini. Nah, di sini ada tuh ya. Nah, nanti dia akan error nih ya. Kalau nggak percaya kita compile misal. Kita compile. Oh, nggak terjadi error ya. Biasanya error ya, double ini ya tulisannya, double apa gitu. Multiple libraries. Kita coba close dulu, mungkin dia belum detect yang ini. Nah, kita coba close. Saya buka lagi untuk filenya. Sebentar. Nah, ini ya mungkin dia belum kedetek yang kita udah pastekan ya. Harusnya langsung kedetek. Kita coba compile. Oke, nggak terjadi error ya. Tapi biasanya kalau double begitu error ya teman-teman. Jadi pastikan untuk tidak double library-nya. Jadi kita hapus salah satu. Nah, misal saya hapus yang tadi yang saya masukin nih, Arduino liquid crystal i2c. Nah, seperti ini ya. Saya hapus yang ini. Nah, dia ya tidak akan error ya. Ini saya langsung upload aja ya. Nah, saya langsung upload. Nah, dia harusnya nggak terjadi error karena ada ininya ya. Dan dia berhasil ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk library ini sangat sensitif ya dan sangat penting ya. Karena library ini membantu kita dalam memprogram gitu ya. Nggak harus dari awal. Jadi library itu nah seperti ini, kumpulan dari beberapa fungsi yang sudah ada gitu ya di dalam library-nya. Nah, di sini kita tinggal panggil doang.
Ya, jadi kita bisa, menghemat waktu ya dalam membuat program gitu ya. Nah, jadi kita tinggal lihat, oh fungsi ini seperti ini, tinggal kita lihat fungsinya bagaimana. Oh, kita lihat sini atau bisa lihat di example-nya gitu ya, cara memakainya gitu ya. Nah, jadi pastikan kalian saat mendownload program, nah pastikan juga library-nya kalian ikut sertakan di Arduino IDE-nya ya, supaya pada saat compile atau upload ke microcontroller tidak terjadi error, tidak ditemukannya library gitu ya. Oke, mungkin demikian pembahasan kita kali ini tentang menggunakan library pada Arduino ya. Nah, ini hanya sebagian kecil contoh ya yang saya gunakan. Nah, itu mungkin ada banyak library yang kalian gunakan pada satu project gitu ya, nggak mungkin hanya 1 atau 2 gitu ya. Selama memori microcontroller kalian masih cukup dan kalian mempunyai banyak library yang kalian gunakan gitu ya, itu nggak masalah ya. Yang penting selama itu masih masih sama dengan program kalian gitu ya untuk library-nya, nah itu akan berjalan lancar-lancar saja. Oke, demikian video dari saya untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.